Oke, selamat sore teman-teman. Kita sore ini mengundang tamu, yaitu Mbak Khairunisa, yang kalau di Facebook dikenal dengan nama Nisa Alwis. Ya. Nah, Halo kita akan semuanya. bicara, ya, kita nanti akan bicara mengenai kehidupan beragama di Indonesia, menurut pandangan dari Mbak Nisa Alwis. Mungkin sebelum itu Mbak Nisa bisa perkenalkan diri dulu mengenai pendidikan, kemudian latar belakang keluarga, termasuk eh, mungkin apa kakek kakek dan abah ya seperti apa, ya, dan memberi perspektif yang cukup lengkap kepada pendengar. Ya, silakan Mbak Nisa. Baik, Mas Budi, terima kasih. Halo semuanya. Senang sekali Mas Budi mengajak untuk melakukan obrolan ini dan direkam untuk YouTube ya, Mas ya. Ya, Iya, sebelumnya kan kita dipertemukan karena sosial media ya, karena kita menyuarakan hal yang kurang lebih spiritnya sama lah. Bagaimana membangun kesadaran dan awareness untuk sebuah bangsa yang berpikir maju dan terbuka gitu. Sehingga kita melakukan apa ya, kritisisme, termasuk otokritik terhadap apa yang menjadi bagian dari kehidupan kita. Baik, saya perkenalkan dulu. Saya Nisa, santai aja Mbak, Hairunisa. santai ya. Santai aja ya Mas ya. Ini santai. Iya, saya juga sedia kopi ini. Ya, saya lahir dan besar di Banten. Waktu itu masih Jawa Barat ya. Jadi selepas SD, ayah saya ingin anaknya lebih luas gitu, nggak tinggal di pedesaan sana. Jadi saya dimasukkan ke pesantren di Bogor saat itu, Hmm, yang modern. oke. Nah, itu tahun Pada usia 86. berapa itu? Jadi Pada lulus usia SD berapa ya, nak? 12 tahun. Oh, SD masuk 12 pesantren ya? tahun Hmm. masuk pesantren di pesantren modern di Bogor, cabang Gontor gitu. Hmm. Setahun di sana, ya otomatis lah ketika masuk pesantren ada Hmm. peraturan wajib berkerudung ya, saat itu sudah berjilbab. Hmm. Tahun 86 saya pindah dari Bogor ke Jakarta. Ya, Hmm. jadi di Jakarta ada pesantren besar, Darun Najah namanya. Nah, itu saya di sana 6 tahun. Eh, Itu berarti juga usia berapa itu waktu di Jakarta itu? tahun berarti dari 87 sampai 93. Hmm. Ya, Hmm. ya di pas menjadi senior saya jadi ketua organisasi putrinya gitu. Lulus dari sana saya ke UIN Jakarta, waktu itu masih IAIN. IAIN, oke. Hmm. Ya, IAIN apa namanya ya? IAIN Wali Songo. IAIN Syarif Hidayatullah. Oh, Sarif itu loh. Oke, oke. Ya, Ciputat ya, Jakarta. Ya, ya. Dan Mengambil jurusan apa, Mbak? itu Fakultas Usuluddin, jurusan Usuluddin. Akidah dan Filsafat. Hmm. Hmm. Ya, Hmm. jadi di fase S1 inilah saya mendapat exposure kepada pemikiran-pemikiran yang kritis dan terbuka. Kita menelaah filsafat timur, barat, Hmm. filsafat eh, eh, ya berbagai diskusi-diskusi yang selalu menarik gitu dan terbuka untuk berani bertanya, untuk Hmm. tidak berada dalam apa ya, ancaman ketakutan-ketakutan gitu, karena kita kan Oh, oke. curiosity ya di dunia filsafat itu kan sangat dibutuhkan, didorong terus gitu. Hmm. Boleh kita Jadi mempertanyakan apapun ya kan. berpikir terbuka Dengan ya. itu iya, justru saya merasa berhutang budi ya kepada jurusan Akidah dan Filsafat ini, Hmm. karena buat critical thinking atau kritisisme kita itu menjadi punya landasan Oke. untuk berpikir untuk lebih logis, untuk lebih realistis gitu. Dan Hmm.
Dan ternyata ya memang itu bagaimana filsafat itu menjadi lokus perubahan di dunia manapun gitu. Hmm. Filosof-filosof, meskipun kita bukan filosof ya, tetapi semangat bagaimana orang-orang terdahulu melakukan perubahan besar itu dimulai dari berbagai pertanyaan-pertanyaan yang akhirnya menimbulkan rasa penasaran, perubahan, dan jawaban-jawaban atas Oke. problematika hidup di masing-masing Oke. zaman. Kira-kira pertanyaan kritis di filsafat itu kira-kira seperti apa? Mempertanyakan sesuatu yang fundamental itu seperti apa? Ya, why, how, something happen, kenapa, apa saja lah Mas tentang peradaban manusia, kenapa menjadi seperti sekarang, kenapa dulu ada persentuhan peradaban A dengan B dari zaman kuno sampai zaman kontemporer, termasuk Oke. hal-hal yang fundamental ya, karena kan kita jurusan filsafat di Filsafat. Fakultas Usuluddin, jadi Oke. hal-hal yang terkait dengan paradigma beragama juga menjadi Dipertanyakan. diskusi kita, karena kan dalam Islam juga ada ilmu tasawuf, ada ilmu apa ilmu-ilmu yang membolehkan kita untuk mendiskusikan Mempertanyakan. banyak hal. Iya, Oke. ilmu kalam, tasawuf, dan lain-lain perangkat-perangkat yang ketika di pesantren itu ada, tapi di dunia kampus itu dibedah menjadi lebih dalam dan lebih terbuka gitu. Nah, bukan hanya dasar-dasarnya aja. Oke. Nah, Kalau sementara saya nggak, kalau tahun 87 sampai 93 itu Mbak Nisa, kalau di IAIN cara berpakainya sudah mulai, waktu-waktu itu rasanya sudah mulai ada bibit-bibit kita menggunakan itu ya, kerudung ya. oh iya ya, jadi karena saya dari pesantren basisnya, saat yang sama juga tahun 91 itu ayah saya mendirikan pesantren juga di Hmm. Banten. Jadi semangat untuk membesarkan atau membangun pesantren itu udah jadi bagian dari saya dan keluarga gitu saat itu. Sehingga liburan kuliah kalau ke sana ya kita ikut di tengah-tengah anak santri, membina, berlatih pramuka, mengajar bahasa dan lain-lain gitu ya, kegiatan. Seru lah. Nggak kepikiran loh Mas untuk mengubah penampilan atau apa, karena saat itu belum ada urgensinya. Jadi di tahun-tahun itu saya berjilbab sebagaimana pada umumnya jilbab-jilbab masa itu ya. Justru yang tidak berjilbab itu di IAIN dosen-dosen saya. Oh gitu. Oh, Jadi jadi kalau mahasiswanya justru mahasiswinya banyak yang berjilbab ya. mahasiswinya udah rata saat itu udah berjilbab semuanya. Kalau masa itu suasananya jilbab itu kayak pakaian ABG gitu. Baik, Orang baik. tua belum, iya Yang kan? orang-orang tua mungkin masih relaktan untuk Iya, mengikuti mode orang itu ya. betul. Kayak Profesor Zakia Darajat itu beliau mengajar psikologi agama kan, beberapa SKS. Ya beliau dengan pakaiannya yang khas, seorang profesor yang lulusan terbaik di negeri para mufti ini di Mesir. Beliau tampil di depan kita ya selayaknya wanita Indonesia gitu yang anggun, yang penuh dengan cita rasa kultural. Pakai Pakai kebaya gitu ya. kebaya, berkain, ya, berkain, berkebaya dan selendang yang tipis saja gitu. Oke. Selendang tipis Ya, saja, ya. nggak ada masalah apa-apa. Begitupun asisten beliau ya, yang seorang perempuan dewasa juga sama berpenampilan seperti itu. Dan ada dosen-dosen lainnya lah, Ibu Musyrifah dan lain-lain. Ada sedikit dosen yang kayak semangatnya lebih muda gitu, yang mulai sama tuh dengan mahasiswa masa itu yang sama-sama sudah Oh, berjilbab, pakai peniti gitu, ada sedikit. oke. Selebihnya dosen-dosen senior ya rata-rata hanya kerudungan aja.
Iya, iya. Berarti memang semangat perubahan selalu dimulai dari para pemuda ya. Iya itu dia. Justru masa itu ya tahun sekian itu kan belum terlalu umum ya di luaran. Dalam institusi Islam ya mungkin udah jilbab itu udah umum. Mm-mm. Jadi spirit rembesan dari eh, kemenangan Islam atas hegemoni Barat dengan Mm-mm. turunnya Syah Reza Pahlavi di Di Iran. Iran, Mm-mm. revolusi Islam Iran 79 itu Merembet merembes ke ke negeri Indonesia. kita, Betul. antara lain Mm-mm. dalam simbolisme mengubah berpakaian yang tanda kutip lebih Islami, dan itu melalui sektor-sektor lembaga pendidikan Islam dulu. Betul, oke. Jadi Ya, kalau di dosen-dosen, pesantren lebih ditekankan. Hmm. ya, kalau Karena di dosen-dosen pesantren pun IAIN itu kan negeri ya, pas ya dosen negeri, IAIN di tapi negeri. kan eh, iya apa ya, pengaruh itu kan nggak bisa di eh, negeri atau enggak gitu, pengaruh Iya. media masa-masa Hmm. itu gitu ya. Dan ceramah-ceramah atau anjuran ini itu tuh paling mudah melalui lembaga yang sudah eh, Hmm. lembaga Islam gitu. Iya, iya. Makanya even di pesantren loh Mas, sebelum Hmm. era saya di pesantren itu sebetulnya masih berkerudung. Hmm. Termasuk ibu nyainya pun masih berkerudung biasa, bukan jilbab apalagi yang berpanjang-panjang gitu. Hmm. Nah, memang di era terakhir saya di pesantren itu tahun 93-an itu sudah mulai ada gejala jilbab panjang tuh di luaran. Hmm. Eh, Kalau tidak salah Darul Arkom atau apa itu di Malaysia Hmm. kalau nggak salah Malaysia. asalnya, Hmm. gerakan-gerakan tarbiyah masa awal itu. Dan saat itu saya ingat Pak Kiai itu menyampaikan ke kita dalam khutbah tahunan eh, bahwa kita berpakaian senormal ini saja gitu. Hmm. Beliau bahkan melarang orang misalnya berpakaian terlalu panjang karena itu akan terlihat ganjil gitu, terlihat ekstrim Oke, oke. gitu. Hmm. Jadi Oke. bahwa perempuan di pesantren itu misalnya ustazahnya nih ngajar pakai rok span, pakai baju panjang gitu, itu seperti simplifikasi untuk memudahkan aja dari sebelumnya yang berkain. Jadi Hmm. diganti dengan rok span gitu. Hmm. Eh, Kemudian kerudung yang tadinya kerudung kan mungkin ribet gini-gini, Hmm. berubah tren gitu kan jadi jilbab yang lebih simpel gitu Lebih kan di simpel. pendidikan. Hmm. Tapi jilbabnya juga ya imut-imut, bukan yang Yang bleber-bleber kayak iya, 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 iya. yang kemudian dibawakan oleh gerakan atau partai tertentu gitu. Jadi jilbabnya lebih modis ya, Iya, lebih lebih modis. standar aja lah gitu, Oke, lebih heeh. standar. Hmm. Mm-mm. Baik, baik. Itu apa namanya? Menarik bahwa apa pemikiran manusia itu yang relatif ya. Pada suatu saat hal seperti itu hal yang biasa. Jadi para dosen agama menggunakan baju adat itu hal yang biasa. Tapi sekian puluh tahun kemudian dengan dasar yang sama ternyata tafsirnya berbeda gitu ya. Iya, Sekarang sulit ditemukan dosen-dosen IAIN atau UIN berpakaian seperti yang tahun 8793 kan sulit ditemukan ya. Jadi kalau kalau melihat itu kemungkinan sekian tahun ke depan berubah lagi ya. iya itu Mas. Mungkin ada pergeseran nilai-nilai jadinya ya. Eh, Complicated ya kalau di buku-buku beragama saya ini kan, ini teman-teman yang saya tulis tahun 2020. 2020. Iya, bagaimana eh, sebuah masyarakat negeri kita lah khususnya ya mengalami ekspresi yang berlebihan gitu akhirnya dalam beragama karena sudah bercampur-campur sih Mas Hmm. antara indoktrinasi paham tentang sorry, Ya, ya. indoktrinasi paham tentang tafsir aurat dan jilbab itu sendiri yang Mm-mm. cenderung tidak lagi melihat secara kontekstual tapi lebih tekstual saja, itu satu. Mm-mm. Yang kedua masa transisi orde baru yang memang saat dulu mengekang terus kemudian mendapatkan angin kebebasan gitu, Yang begitu dan yang begitu periode besar ya.
Iya, dan Mm-mm. secara politik itu diakomodasikan di eranya Mm-mm. Pak SBY misalnya. eh, Kelompok-kelompok Islam militan itu kayak diberikan kesempatan gitu untuk mereka berkembang. Mm-mm. Kemudian juga panggung-panggung ceramah di mana bangsa kita ini sangat gemar ya mendengarkan ceramah agama. Nah, tiba-tiba saja diisi oleh orang-orang yang memiliki haluan Puritan, Mm. eh, Wahabisme atau Salafisme gitu, yang itu Mm-mm. sangat memberikan penetrasi kuat kepada aspek-aspek yang sangat bias gender. Mm. Mereka senang sekali itu membahas Mm. bagaimana perempuan harus bla Mm. bla bla gitu ya. Ya, ya, ya. Mm-mm. Dia disadari atau tidak gitu karena wawasannya di sana saja, eh, akhirnya semakin makin perempuan itu menjadi bagian dari objek ya. Objek ya, ya. Yang Dan diatur-atur ya. konstelasi, Mm-mm. ya konstelasinya kan nggak berhenti sebagai isu agama aja. Ini Betul, udah betul. menjurus nih Mas ya, udah menjurus ke eh, situasi sekarang di mana jilbabisasi itu sudah semakin masif di mana-mana, dan tadi pergeseran nilai dianggap sekarang ini yang tidak berjilbab itu tidak etis, Tidak ya sopan ya. tidak sopan. Kalau Mm-mm. berdosa atau kurang dapat hidayah itu udah termnya sangat agama lah ya. Tapi Betul. kalau misalnya sudah dianggap tidak sopan, sudah dianggap uh, ya tidak sesuai dengan uh, orang Indonesia gitu. Padahal kan sesungguhnya aslinya kita memiliki nilai-nilai Nilai yang yang berbeda. tidak Ya, gitu. Ya, ya. Mas boleh di Mm-mm. pause sebentar? Oke, oke. Ya, sebentar ya. Baik, kita lanjutkan. Jadi kalau fenomena-fenomena seperti ini apakah kira-kira juga terjadi di negara tetangga seperti Malaysia, Mbak, di mana jilbabisasi tidak cuma masalah agama saja, tapi juga akhirnya dimanfaatkan untuk kepentingan-kepentingan politik ya, atau kepentingan-kepentingan kekuasaan ya. Ya, ada unsur politik, ada unsur bisnis juga. Jangan Unsur lupa. bisnis ya. Jadi Mm-mm. ini faktor ya, karena kan komodifikasi. Mm. Eh, Orang melihat celah bisnis yang besar, Mm-mm. boleh-boleh aja dengan latar belakang apapun. Nah, dalam hal ini, ya ada komodifikasi agama, ada segmen yang cukup besar untuk meraih keuntungan dari berbisnis Mm. busana muslimah misalnya, dan itu Mm-mm. membuat kalimat-kalimat iklan dan lain-lain itu selalu menjurus untuk eh, memuliakan, menilai lebih, Mm. memberikan dorongan-dorongan Oke, eh, konsumen untuk lebih Islami sesuai dengan endorsement yang diiklankan. termasuk juga ini ya, Kebetulan, termasuk juga mungkin penceramah-penceramah juga mendapat keuntungan ya dengan situasi seperti sekarang ya. uh, ya, uh, ya itu menjadi uh, objek bahasan lah ya, Ya, yang nggak ada habisnya nggak gitu. ada habisnya ya. Kebetulan Termasuk, beberapa beberapa waktu lalu saya diskusi dengan peneliti ahli Malaysia nih Mas. Iya, ahli Malaysia, Profesor siapa itu? Beliau dari kampus di Amerika, tapi ahli Malaysia, Malaysia. Malaysianis. Orang Malaysia, Bertemu, bukan orang Amerika. orang Amerika. Oke. Berdiskusi, bertemu pandang, dan Mm-mm. ternyata sama di negara tetangga kita pun ada banyak lah gerakan-gerakan untuk mengcounter Hmm. apa ya, kecenderungan ekspresi berlebihan yang Hmm. jatuhnya sebetulnya bukan lagi spirit rahmatan lil alamin lagi nih Ah, ya. terhadap Mm-mm. Islam, tapi simbolisme yang Mm-mm. bisa apa ya, yang bisa merusak itu, menggeser nilai-nilai Melayu misalnya kalau di Betul, Malaysia betul. ya. Iya, iya. Ya. Dan anu ya, ujung-ujungnya itu kalau dipikir-pikir nanti
arahnya ke kekuasaan, perubahan, mungkin apa namanya, pemegang kekuasaan gitu ya. Karena kalau sekumpulan orang sudah punya mindset yang sama, biasanya bisa diarahkan ya, Ya, ujung-ujungnya seperti itu. ya bisa dimanfaatkan untuk para para pelaku eh, pemain politik ya Ya, untuk pemain politik, pemain bisnis juga sama itu. Jadi kalau sekumpulan massa itu biasanya dimanfaatkannya kalau nggak politik ya untuk bisnis gitu. Ya. makanya eh, yang diperlukan kan bagaimana sebuah idealisme yang masih lurus gitu tanpa kepentingan Hmm. kekuasaan atau kepentingan uang itu. Yang orang-orang seperti Mas Budi yang masih mau menyempatkan diri untuk menyuarakan hal-hal yang eh, purely gitu, Mm-mm. berpikir bagaimana sebetulnya yang terbaik, bagaimana social engineering nih apakah memungkinkan. Kan nggak bisa juga kita menyandarkan kepada seseorang, kepada lembaga atau siapapun karena ini masalahnya sudah sangat masif ya, sudah sangat. Ya, ya, oke. eh, Jadi Mbak, ini kalau saya bertanya, Mbak Nisa kan pernah ambil program master di Australia ya. mhm. Jadi kekritisan berpikir, kemudian keberanian mempertanyakan sesuatu yang tidak wajar itu bukan muncul ketika kuliah di Australia, karena ternyata tadi kalau ceritanya tadi ketika kuliah filsafat di IAIN Sarjana itu ternyata hal-hal seperti itu sudah biasa gitu ya. Mungkin Iya, setelah di Australia menjadi kuat atau gimana? eh, lebih kepada persentuhan langsung aja kalau di Australia itu ya antara East meets West gitu kan. Tapi di sana saya belajar banyak tentang identity. Bagaimana Hmm, sebuah identitas itu menjadi penting dan itu penting. biasanya orang mempertahankan ke apa ya, keunikan Hmm, masing-masing. Nah, di oke, sini saya melihat sebetulnya identitas yang paling penting itu adalah saat sekarang ya, sovereignty. Identitas terpenting kita adalah bagaimana membesarkan sebuah bangsa gitu kan. Karena di sana kita practically hidup membangun kehidupan kita dengan Hmm, generasi-generasi kita yang lainnya dalam suasana kebangsaan itu. Apalagi kita ini kan faktanya majemuk, betul. sebuah bangsa yang bineka. Kan ada bangsa-bangsa yang memang dia nggak semajemuk kita di Jepang misalnya. Hmm, Ya kan? Jepang, Nah kalau Korea kita itu ini relatif similar ya, mungkin ya. similar. Hmm, Iya, kalau kita ini dari segi ras, suku, keyakinan, hmm, agama, kultur, budaya, betul bahasa. alamnya dan lain-lain. Hmm, Nah, bagaimana kearifan itu membuat eh, bangsa ini baik dari penguasanya dan siapapun hmm, itu menjaga mengelola kemajemukan ini agar menjadi modal mudah, untuk betul. bangkit. Hmm, Ya, karena hmm, sebetulnya dengan kita menguatkan basis eh, kultural itu menjadi modal dasar kan ada cultural capital. betul, betul. Bagaimana Hmm, kita berpegang pada kultur yang kultur itu adalah nilai-nilai yang kemudian membentuk kita menjadi seperti sekarang. betul, Eh, Cara kita bergaul, cara kita eh, menghuni rumah tinggal, cara kita makan dan lain-lain yang menjadi khas dan unik gitu dibanding bangsa-bangsa lain di dunia. Kalau betul. kita kemudian terpapar oleh kultur lain, ya boleh-boleh aja. Namanya juga hidup Hidup dalam dunia bersama ya, global, betul. Hmm, ya. Tetapi paling tidak kita harus tahu dan menghargai dan mencintai apa yang aslinya milik kita milik sendiri. kita. Iya, ya. Tidak Itu yang malah saya. Ah, mendiskreditkan, tidak malah. Ya, jadi itu. balik ke Hmm, pertanyaannya Mas Budi ketika di Australia itu, hmm, ya saya masih berjilbab standar sebagai pada umumnya dan itu nggak masalah karena memang nggak ada urgensinya juga untuk uh, harus buka gitu ya. Saat itu saya melihat everything just oke. fine. Ah, ah. Hmm, ya. Nah,
itu tadi ya, identitas tadi ya, itu yang saya sayangkan. Saya beberapa kali menulis seperti kebiasaan kita makan sayur lodeh, kemudian kita berkesenian wayang, misalkan menari Jawa, menari Bali, menari Jaipong itu ya. Itu adalah kekayaan yang mestinya kita rawat karena kalau itu hilang, banyak sekali hal yang hilang. Misalkan kalau kita makan lodeh, misalkan terong atau kluweh ya. Tahu kluweh ya? Sayur kluweh itu. Kalau kita tidak Ya, makan sayur lodeh, ya tanaman-tanaman itu akan nggak ditanam lagi. Akhirnya kita mungkin lebih suka makan makanan barat atau makanan Korea atau makanan dari Timur Tengah itu ya. Itu sebenarnya kan akhirnya merugikan kita sebagai bangsa ya. Jika keunikan-keunikan kita itu dirusak atau dihilangkan pelan-pelan kan akhirnya kita jadi bangsa yang nggak punya identitas, apa-apa ngambil dari luar sekaligus bahan-bahannya kita beli gitu. Wah, ini kalau lama-lama jadi nanti kita sebagai bangsa Indonesia ini nggak punya apa-apa ini gitu ya. Itu yang sekarang nampaknya terus berlangsung itu. Pelan-pelan kita nggak punya atlet olahraga yang misalkan yang muslim karena kalau main volley mau pakai kerudung kan juga kurang lincah ya. Mau badminton pakai kerudung kan juga kurang lincah ya. banyak, banyak Mas Ya, sekarang. banyak-banyak ikutannya kemana-mana gitu. Hmm. Gimana Banyak. gimana Mbak? Jadi Hmm. Jadi kalau kalau balik ke yang isu atlet dan sebagainya, sekarang saya lihat banyak yang Hmm. berhijab jadi atlet voli ya Hmm. banyak, Hmm. yang bahkan berprestasi juga ya, yang atlet panjat dinding itu malah juara kan, yang berhijab, Hmm. ada yang angkat besi gitu juara. Hmm. Tapi masalahnya bukan di sana sih. Kalau di situ kan bisa saja mereka menyatakan nih buktinya kita tidak Tidak kalah. terhalangi kok untuk Mm-mm. beraktivitas. Ya, Mm-mm. untuk orang yang memiliki bakat luar biasa, memiliki kesempatan dan tekad, memang tidak terbatas Mm-mm. jadinya gitu. Iya, Eh, tapi bukan berarti batasan itu tidak ada kan. iya. Ada sebagian lain yang mungkin mundur duluan gitu sebelum Mundur duluan, betul. Iya. mengembangkan Mm-mm. bakatnya karena Betul. ada restriction itu gitu. Dan Mm-mm. iya, dan itu banyak terjadi. Makanya ketika saya memutuskan untuk menulis buku-buku beragama ini, itu bagian dari Mm-mm. otokritik. Bukan Mm. hanya tentang soal perempuan berpakaian, sehingga Mm-mm. kemudian saya mengubah waktu itu tampilan saya mulai dari berselendang aja, dari jilbab gitu. Sampai Mm-mm. sekarang ya saya lebih fleksibel. Pakaian itu kan sesuai occasion-nya kita aja. Iya. Kalau misalnya lagi sholat ya udah pastilah pakai mukena kan. Mm-mm. Kalau pengajian ya pakai kerudung, pakai jilbab silakan. Mm-mm. Tapi selebihnya kalau kegiatan lain, saya mengikuti nilai-nilai tradisi yang lebih kontekstual untuk negeri ini ya bebas aja. Iya. Eh, Misalkan boleh berenang. konsep aurat dan lain-lain itu ya kita hargai karena itu kan dibuat Betul. oleh ulama pada masanya ya 1000 Mm-mm. tahun lalu. Ulama-ulama Hijaz dengan kultur mereka, alam mereka yang sedemikian. Betul. Eh, namun ingat ketika Wali Songo saja ketika membawa Islam itu ke tanah Jawa, Mm-mm. mereka wali loh dengan ilmunya yang sudah tinggi ya, makanya disebut wali. Mereka melihat oh penetrasinya nggak di situ, karena ini masyarakat di sini kulturnya lain, sehingga kita tidak harus berubah menjadi berjilbab dan berjubah gitu kan. Mm. Malah Wali Songo itu kan mengajarkan Islam dengan Nilai apa lokal ya. bermusik gitu, dengan Mm-mm. memberikan nuansa kepada cerita-cerita pewayangan Mm. dan lain. Jadi sangat luas sekali gitu. Itulah konteks. Itulah jika mau agama itu mampu bertahan di segala menembus ruang dan waktu gitu. Harus fleksibel. Jadi kita tuh beragama jangan kaku. Kalau misalnya kaku ya nanti patah jadi dua. Jadi bergembira aja gitu seperti generasi sebelum kita. Oke. Eh, nah itulah makanya kalau menurut saya ini bagian dari yang kita kritik ya. Kita menghargai jika orang memilih untuk stay dengan konsep jilbab dan aurat yang strict, tetapi kita juga memberikan
Kesempatan. pencerahan, memberikan pandangan kepada masyarakat umum bahwa sebetulnya tidak se-strict itu pun bisa. Jadi ini tuh pilihan gitu. Sebetulnya semua tahu ada banyak ulama yang tidak ketat dalam hal ini. Let's say Gus Dur, beliau kan sudah mencontohkan langsung lah seperti apa keluarganya. Profesor Quraish Shihab memberikan kebebasan biasa aja kepada putri-putrinya. Itu contoh yang terlihat, dan kiai-kiai lainnya di akar rumput banyak yang masih sangat kultural, no problem dengan perempuan tampil seperti era sebelum jilbab melanda. Tetapi sayangnya kebanyakan masyarakat kita itu ya lebih memilih yang normatif gitu, lebih tidak mencari yang guru-guru yang terbuka itu pikirannya, atau Ya, ya, juga ya. mengikuti arus gitu kan Mas, komunalisme. Mengikuti arus lainnya sehingga akhirnya tidak enak. Jadi saya salut lah kepada bapak-bapak, ibu-ibu, teman-teman yang masih bertahan untuk stay sebagaimana pilihan mereka dengan atau Ya, tanpa jilbab, tanpa harus mengikuti tekanan sosial di sekelilingnya. ya, ya. Ini hal-hal seperti ini kan sebenarnya pilihan pilihan pribadi ya, pilihan pribadi. Tetapi pada kenyataannya kan tidak bisa begitu karena orang-orang itu kan ada yang jadi pejabat, jadi kepala sekolah, jadi rektor, jadi guru ya. Dan akhirnya pandangan-pandangan pribadi itu dibawa ke ruang publik. Akhirnya kan sekarang sekolah negeri itu lebih mirip sekolah agama gitu ya. Di mana kalau pagi kita dengar ayat-ayat suci dikumandangkan lewat speaker kepada sekolah negeri. Saya membayangkan bagaimana perasaan murid-murid yang non Muslim gitu ya. Ya, Eh, jadi kadang-kadang kita kalau diskusikan menginginkan agar agama itu dibawa ke ruang private saja, nggak usah dibawa ke ruang publik. Tapi kenyataannya kan sulit ya Mbak ya. Gimana? Mungkin ada usulan. Saya kalau sudah mikir gitu, wah berat ini. Kita bukan benci agama, tetapi kita ingin menempatkan pada proporsi yang sebenarnya gitu ya. Jangan semua dibikin ruang private gitu ya. Akhirnya murid dipaksa untuk begini, dipaksa untuk begini gitu. Iya, ya ini bagian dari fenomena umum dan saya juga sering mendengar ya Mas keluhan-keluhan serupa yang solusinya bahkan orang-orang tua sekarang kesulitan menemukan sekolah negeri yang bisa lebih netral gitu Ya, karena yang nasional gitu ya. cenderung karena cenderung terlalu agamis gitu bagi mereka. Meskipun mungkin bagi orang tua lainnya yang inilah jawaban, mereka senang gitu. Oh iya ya sekolah sekarang udah lebih Islami, bagus. Tapi ya itulah, jadi memang harus diakomodasi ya semuanya. Arahnya ini sebetulnya negara kita kemana itu sih. Jadi Iya. para pendidik tuh harus punya mindset yang lebih luas dan terbuka gitu. Bagaimana menerapkan demokrasi dalam arti sebenarnya gitu. Dan arah negeri kita ini dengan segala potensi alam, potensi SDM, potensi kulturalnya ini mau dibawa kemana? Itu tuh PR yang berat. Dan berat betul. Karena kalau salah arah, kita justru nggak maju-maju itu. Ya banyak banyak kan kita udah melihat dari pelajaran bangsa lain yang kemudian jatuh menjadi bangsa yang gagal, Karena salah konflik. kelola ya. Ya karena SDM-nya tidak berkembang, sumber daya alamnya juga sia-sia walaupun yang ada perang saudara misalnya gitu. Ya itulah salah satunya kalau karena saya juga perempuan ya concern sebetulnya bagaimana equality. Jadi isu tentang jilbabisasi ini menurut saya juga bagian dari sebetulnya sudah mengekang ke bagian dari kebebasan perempuan gitu. Walaupun sulit mengurainya ya karena ini tadi tali temalinya udah termasuk dengan juga sistem keyakinan dan lain-lain. Tapi saya yakin ada banyak orang-orang yang masih peduli dan concern bahwa ini adalah hal serius. Gitu. Saya tahu ternyata ketika berkunjung ke kiai di Cirebon, ketika berkunjung ke kiai di Banten,
Mm-mm. Mereka itu luar biasa juga, Mas, sudah fight Mm. dengan apa ya, lingkungannya sendiri gitu. Bagaimana untuk mempertahankan nilai-nilai keindonesiaan yang kultural. Mm. Karena di kalangan mereka sendiri itu, di kalangan para kiai, ulama kiai Mm-mm. dan sebagainya itu, penceramah itu ya sudah banyak yang terpapar gitu akhirnya dengan apa, mindset-mindset Wahabi yang sebetulnya ini Wahabisme ini dari negeri Timur Tengah dan banyak negara-negara asalnya itu sendiri udah dibuang karena militanisme mereka itu menjadi sangat tekstual. Orang Mm-mm. itu kayak diajak aja untuk hidup di masa lampau Betul, betul. gitu. Nggak melihat Iya, lingkungan ya. Mm-mm. iya. Makanya ya itulah gitu. Kita melakukan apa yang kita bisa dengan cara kita untuk membuat orang sadar kembali gitu bahwa eh, Indonesia itu semembanggakan ini loh. Kita tidak harus menjadi kopinya bangsa lain yang Yang lain. harus berjubah, bercadar. Kebetulan saya kemarin kan baru pulang nih Mas dari Mesir. Mm. Ya, Mm. saya sempat umroh juga merasakan langsung lah gimana kehidupan padang pasir di musim panas yang sangat Mm-mm. gersang, tandus. Sudahlah panas 43 sampai 45 derajat Celcius, pasir yang kita injak juga panas. Itu memang orang hidup di sana ya pastilah ada survival insting dia gitu. Mm-mm. Mempengaruhi bagaimana mereka bikin rumah secara Rumah. tradisional supaya adem, ya kan? Mm-mm. Bagaimana mereka makan supaya kuat nih di tengah alam yang sangat berat. Mm-mm. Bagaimana mereka berpakaian Berpakaian, supaya heeh. ya supaya aman dan nyaman Aman lah dan dari nyaman, panas heeh. dan debu. Mm-mm. Saya aja di sana ikut pakai cadar karena Mm. gila nih, ke tenggorokan Panas gue sekali. kering panas. Mm-mm. Iya. Iya kan, sore Mm-mm. throat gitu. Iya. Jadi itu sangat memungkinkan. Nah, Mm-mm. beda konteks kan dengan di Indonesia. Kalau Betul. bicara orang Indonesia itu Imam Syafi'i, Mm-mm. nah ini sebetulnya spiritnya Imam Syafi'i ini yang oleh ulama terdahulu tuh diambil. Beliau itu ketika pindah dari Baghdad ke Mesir, itu beliau juga pindah pandangannya sehingga ada Mm. buku Qaulul Qadim, buku Mm. lama, dan Qaulul Jadid, buku baru. Mm. Kenapa? Karena beliau melihat, oh ternyata di sini aspek masyarakatnya, aspek sosial kultural, Mm-mm. budayanya berbeda, sehingga pandangan beliau tentang suatu fatwa pun berbeda. Mm-mm. Nah, itu gitu. Jadi jangan strict to the konsep bahwa Imam Syafi'i mengatakan ini loh. Ingat, Imam Syafi'i berbicara tentang konsep aurat itu ketika beliau tinggal di sana. Di Baghdad. Mm-mm. Ya, bukan beliau nggak pernah kan ke tanah Jawa. Betul, betul. Iya, Fleksibel itu sebetulnya kalau mau iya, spirit iya. rahmatan Saya lil alamin. saya membayangkan ya, wanita-wanita di sini tuh kan ada yang ibu-ibu itu kalau pagi naik sepeda dia bawa bawa keranjang, bawa sayur ke pasar sekian kilo gitu. Ada ibu-ibu yang nyari pasir di sungai, ada ibu-ibu yang nanam di sawah. Saya bayangkan kalau cara berpakaiannya tidak menyesuaikan alam dan pekerjaan budaya, repot sekali gitu ya. Hal-hal yang seperti itu kan hal sederhana sebenarnya ya. Kita berpakaian kan pertama aman, yang kedua nyaman, yang ketiga indah dilihat ya. Kalau sekarang kan dibalik itu, yang pertama adalah sesuai syariat yang tadi dikemukakan oleh imam-imam yang hidupnya di alam yang berbeda gitu. Itu yang kok begini gitu ya saya. Cuma kalau kita ngomong begini kan tidak mudah ya Mbak ya. Tidak mudah. Iya, Ya. Hmm. kadang-kadang sekarang kan tinggal bagaimana sesuai dengan knowledge kita memberikan jawaban-jawaban kepada orang-orang atau lingkungan yang terus-menerus mungkin memberi pressure gitu. Dan Hmm. itu saya alami juga orang-orang, let's say ibu saya aja, wajar Hmm. lah, saya melihat wajar kalau seorang ibu sesuai dengan wawasannya gitu mengingatkan kadang Hmm. supaya ayo berjilbab lagi bla 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 gitu. Eh, ya saya mulanya saya ya menjawabnya dengan canda tawa aja. Tapi ada kalanya saya serius juga Mas karena kayak wah udah keseringan nih berarti serius kan gitu. Jadi saya jawab juga serius. Saya sampaikan bahwa uh, Mama jangan
menganggap saya ini banyak dosanya hanya karena rambutnya kelihatan dan enggak kerudungan gitu. Hmm. Nah, Ya, ya. pelan-pelan lah saya sampaikan begitu. Kenapa? Karena agama itu kan yang tertinggi itu akhlak. Hmm. Dan apakah Mama merasa akhlak saya ini gimana? Apakah saya misalnya orangnya suka ganggu, suka anu gitu yang Hmm. gitu. Atau gimana? Apakah saya orangnya baik apa gimana di mata? Ya akhirnya mama saya ngeles gitu. Beliau bilang enggak, cuma kayaknya lebih cantik aja kalau pakai gitu tuh Mas. Hmm. Hmm. Iya, terus saya bilang, Hmm. "Eh, ya mama jangan khawatir, saya juga bisa menyesuaikan diri. Kalau di suasana yang ya orang semuanya berkerudung, pengajian atau saya juga pakai. Tapi kalau Hmm. misalnya dalam sehari-hari saya seperti ini terbuka, nggak usah kecewa, nggak usah khawatir. Gitu. Saya baik-baik aja, tidak Hmm. sedang berdosa gitu kan. Saya juga menjaga akhlak dan tata krama. Eh, terus adik saya berjilbab terus. Nyeletuk juga ikut mama kalau buat soal cantik-cantik. Teteh katanya mau pakai baju apa aja, mau pakai jilbab atau enggak ya tetap cantik aja. Adik saya malah bilang gitu. Ya, memang kadang kan yang paling penting itu kita mengcounter dengan lingkungan itu bagaimana komunikasi ya, Mas. Ya. Ya. Hmm. Jadi saya Ya. sih ngerasa memang di titik kita nggak boleh baper Ya. karena sudah demikian mendominasinya ideologi nilai-nilai tentang jilbab ini. Jadi jika kita ingin bertahan tanpa jilbab, ya kuatkan dulu keyakinan dan knowledge kita bahwa this is what I'm doing gitu. We not doing something wrong. Nothing wrong Hmm. with Dan menata tampilan kita. rambut, Hmm. bersanggul, Betul. Hmm. berkebaya. Justru hubul waton kan? Hubul Iya. waton minal iman. Iya, iya, Ini iya. loh, Betul. mencintai tanah air itu jargon dari ulama-ulama NU itu. Iya. Bagian Nah, dari nilai yang sangat luhur mm-mm. dari keimanan. Masalahnya banyak juga ini ya, banyak juga orang-orang yang kayak mamanya Mbak Nisa ini yang cuma ikut-ikutan gitu. Misalkan di kantor itu ada teman saya dosen nggak pakai kerudung gitu ya. Itu ada orang yang setiap hari bertanya. Padahal padahal dia mungkin juga tidak cukup ilmunya untuk bertanya itu gitu ya. Karena melihat yang lain pada ini kok ini enggak. Jadi setiap hari ditanya akhirnya kan seperti diteror ya, diteror halus ya. Nah, hal seperti itu banyak itu terjadi tuh. Jadi orang akhirnya berkerudung hanya karena sungkan atau biar biar nggak ditanya orang gitu ya. Terpaksa, dipaksa oleh keadaan. Ya itu bagian dari ekspresi disadari atau tidak ya, bagian dari ekspresi intoleransi kan sebetulnya. Jadi orang merasa lebih benar, merasa tidak siap melihat orang lain nggak beda, nggak Hmm, sama gitu, nggak sama. akhirnya Ha. melakukan penekanan, penetrasi, walaupun eh, ya itulah ya seharusnya eh, toleransi itu kan bukan hanya antar agama dengan agama lain, tapi juga internal. Internal Sesama agama. orang Hmm, Muslim itu harus punya landasan pengetahuan semua sebetulnya bahwa perbedaan dalam fikih itu sejak zaman dulu tuh biasa. biasa, ya. Kan namanya Ada tafsiran ya. orang, iya, ada orang sholat subuh dengan kunut, ada yang enggak, itu kan Hmm, biasa. Ada yang hmm, sholat taraweh 20 rakaat, ada yang 8 rakaat. hmm. Ada yang em, macam-macam lah, itu Ya, dalam praktek ibadah termasuk dalam hal pandangan jilbab. Itu bukan monopoli tafsir tunggal. Nah, itu yang sayangnya saya kadang terhadap lembaga Islam sendiri seharusnya punya keberanian untuk mengkondisikan toleransi ini. betul. Ya, Jangan ya. diseragamkan. Betul. Ya, Malah ikut arus let's ya. say kampus itu kan perguruan tinggi yang tahu bahwa ini tuh debatable, ini tuh fikhiyah, furu'iyah, cabang ini tuh bukan Betul. usul soal sebab itu. Hmm, Kenapa sih nggak dibuat atmosfer yang lebih terbuka, peraturan yang lebih hair friendly gitu bagi yang boleh, sehingga terlihat gitu ada dinamika yang oh iya ya Muslim itu ternyata sebegitu asiknya ya perempuan boleh begini boleh enggak. Sekarang kan hmm. image-nya kan kalau muslimah itu image-nya Iya, mau di mau
luar negeri sekalipun itu hijaber. Iya. Kalau nggak pakai jilbab itu saya dipanggil di pasar atau mana dipanggilnya enci gitu. Karena mindset secara umumnya itu. Iya, iya. Itu sampai ini ya, sampai ada teman-teman yang cerita kalau dia pakai kebaya, pakai pakai jarik, pakai kain, kemudian disanggul tuh dikira Hindu atau kejawen gitu ya, sampai-sampai seperti itu ya. Ya, ya Mm-mm, saking sudah mindset muslimah itu adalah jilbab itu udah mendominasi di mana-mana. betul. Ya, sampai dia sebagai seperti jadi jadi standar standar moral. Kalau orang nggak berjilbab itu pasti begini, gitu ya. Itu yang Mbak Nisa tadi ceritakan ke mamanya tadi itu sebenarnya jawabannya. Tapi kan orang ya, tidak sesabar itu ya untuk menjelaskan ya. Iya, iya. Saya kata kuncinya saya bilang ke mama bahwa eh, saya berkeputusan untuk membuka seperti ini, lebih fleksibel seperti ini itu bukan karena tidak tahu, semua ada ilmunya. Hmm. Saya Mm-mm. sampaikan begitu. Mm-mm. Itu bisa bisa nanti rentetannya juga ke masalah kesehatan tuh. Banyak orang yang mulai concern kalau sejak kecil sudah jarang terpapar matahari pagi, terus nanti dia akan jadi tumbuh dewasa, dia akan mengandung anak, otomatis anaknya akan kena, nanti anaknya dari kecil sudah ditutup. Nah, itu rentetannya ke masalah kesehatan generasi berikutnya gitu ya. Kalau kalau bicara Physically, mentally ya Mas. mm, Pastilah ada risikonya. Ini sih mm, hukum alam aja ya. Hukum tertinggi itu kan hukum alam. hukum alam. Sebab akibat, Mm, kausalitas. Karena kita hidup di mana? Kita ini penduduk negeri tropis. Ada mm, proporsi kebutuhan tersendiri untuk mendapatkan paparan matahari gitu bagi mm, orang yang tinggal di penduduk ya, tropis ini gitu. tropis. Setidaknya kalau zaman era kita ya Mas, Gen X, waktu SD itu kan kita pakai baju pendek, pakai celana rok pendek. Ya. Kita punya paparan matahari invest banyak loh pada masa kecil. Meskipun pas dewasanya mungkin banyak yang tertutup, ya masih Mm, kuat-kuat lah. Vitamin D, tulang, dan lainnya. Tapi ya itu kita nggak tahu ya, next generation, anak-anak mm, yang terlahir sejak bayi dikonsepkan oleh orang tuanya sudah terhijabkan, terjilbabkan. mm. Eh, sejak kecil gitu, kurang paparan mataharinya, khawatir secara fisik nanti yaitu defisiensi vitamin D itu kan Iya, kemana-mana iya. Mas. Ini serius ini. Jadi Mm-mm. melemahkan. Ya dan secara mental juga yang tadi saya bilang. Kalau sekarang ada yang bisa kok berprestasi kok walaupun berjilbab bisa anu-anu. Tapi ada banyak sekali restriction ini yang juga menghambat sehingga eh, banyak remaja yang akhirnya layu sebelum berkembang gitu. Cita-citanya tadinya apa, terus karena hambatan pakaian dan kalau udah berpakaian sedemikian rupa dia juga Nggak apa ya? pantas untuk Iya, begini gitu ya. serba Mm-mm. ini itu tuh serba harus dibatasi dan menjadi objek pantauan orang lain gitu. Kamu Betul. pakai jilbab kok gini kok itu Kok gitu. begini? Padahal biasanya wajar-wajar aja gitu. Mm-mm. Ya, ya. Jadi saya sampai pada pikiran bahwa oke, nih perubahan itu harus dimulai dari diri saya dulu, diri saya Mm-mm. sendiri gitu. Karena saya merasakan, kebetulan juga saya juga punya anak perempuan, saya merasa segala sesuatunya lebih normal aja ketika saya menetralisir doktrin wajib jilbab. Karena bagi saya ini nggak wajib. Oke, oke. Oke, baik. Mbak Nisa, kita sudah ngobrol kira-kira hampir 1 jam. Saya kira Udah sudah waktunya bikin sudah Mas. waktunya. Ya, Thank you terima Mas kasih Rob. sekali. Eh, Mudah-mudahan ada mm-mm. gunanya ya obrolan Ya, kita mudah-mudahan yang ringan bermanfaat ini. bagi audiens ya. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Sampai Thank ketemu you. lagi di lain kesempatan. Sama-sama. Mari, Sehat selalu Mas Prof. sama-sama. Terima kasih.